Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arsesdane dengan NIM 22550230111 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah rangkaian listrik arus bolak-balik, yaitu menjelaskan rangkaian RC secara teori dan juga prakteknya. Nanti saya akan juga membuat gelombang dari hasil rangkaian tersebut. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, yang pertama di sini saya akan memulai teorinya terlebih dahulu. Untuk nantinya saya akan membuatkan gelombang dari E atau tegangan sumber, PR tegangan drop di resistor, arus, dan juga tegangan drop pada kapasitor. Baik, di sini saya akan membuat gambar rangkaian yang akan saya praktekkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk tegangan sumbernya di sini saya menggunakan tegangan 150 volt AC. Kemudian di sini untuk resistornya saya akan menggunakan 4 buah resistor dengan nilai 10 ohm yang dirangkai secara seri. Jadi di sini total resistansinya itu yaitu 40 ohm. Kemudian untuk kapasitornya di sini saya menggunakan kapasitor dengan nilai 20 mikrofarad. Nah, di sini untuk arusnya, di sini tegangan drop pada resistor, dan yang voltmeter ini mengukur tegangan drop pada kapasitor. Baik, untuk gambar rangkaian yang akan saya praktekkan terlihat seperti ini ya. Nah, yang pertama di sini saya akan mencari reaktansi kapasitornya atau XC. Untuk rumusnya yaitu XC sama dengan 1/2 dikali V dikali F dikali C dengan 1/2 dikali 3,14. F nya ini yaitu frekuensi dari tegangan sumber 150 ini, frekuensinya yaitu 50 Hz. Di sini kita tulis 50 dikali kapasitornya. Nah, di sini untuk kapasitornya saya menggunakan 20 mikrofarad. Jika kita rubah menjadi farad yaitu 0,00002. Kemudian di sini kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 3,14 dikali 50 kali 0,00002. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, 0,00
0,00628. Kemudian di sini kita bagi 1 dibagi 0,00628. Nah, untuk hasilnya yaitu 159 ohm. Untuk reaktansi kapasitornya yaitu 159 ohm. Kemudian di sini saya akan mencari impedansi resistornya. Impedansi atau nilai total dari resistansi kapasitor dan juga resistor. Itu rumusnya yaitu Z atau impedansi akar R pangkat 2 ditambah XC pangkat 2 sama dengan. Baik, di sini kita masukkan nilainya. R-nya di sini 40 pangkat 2 ditambah XC 159 pangkat 2. Pangkat 2 sama dengan 1600 ditambah 159 pangkat 2 159 pangkat 2 25.281. Di sini kita tambahkan 1600 tambah Nah, untuk hasilnya, untuk impedansinya yaitu di sini 163,9. Di sini saya bulatkan jadi 164 ya. 64 ohm. Nah, di sini jika kita sudah menemukan impedansinya, sekarang kita lanjut mencari arus pada rangkaian ini. Untuk arusnya sama dengan I atau arus sama dengan E atau tegangan sumber dibagi impedansi atau Z. Untuk E nya di sini 150 bagi impedansinya 164. Nah, untuk arus yang akan dibaca pada rangkaian ini yaitu terukur 0,9 ampere. Nah, di sini kita bulatkan saja ya 0,9. Kemudian setelah kita mendapatkan arusnya, sekarang saya akan mencari tegangan drop pada R1. Yang ini ya, PR. Rumusnya PR sama dengan I dikali R. Kita masukkan I-nya 0,9 dikali total R total dari resistornya. Di sini saya merangkai secara seri dengan nilai 10 ohm. 4 buah resistor ya, jadinya 40 ohm. Jadi sini kita masukkan 40. Nah, untuk tegangan drop pada R1 yaitu senilai 36 volt. Dan yang terakhir di sini saya akan mencari dayanya. P atau daya sama dengan tegangan drop pada resistor dikali arus. Kita masukkan PR-nya yaitu 36 dikali arus
0,9. Nah, untuk daya yang dihasilkan yaitu 32 watt. Baik, di sini kita sudah mendapatkan nilainya. Sekarang kita masukkan di sini nilainya. Untuk arus yang didapatkan di sini yaitu 0,9. Sini 0,9 ampere. Kemudian PR atau tegangan drop pada resistor yaitu 36 volt. Kita masukkan 36 volt. Nah, di sini saya lupa mencari tegangan drop pada kapasitor. Nah, sekarang kita akan cari tegangan drop untuk kapasitornya terlebih dahulu ya. Yaitu rumusnya PC atau tegangan drop pada kapasitor sama dengan I dikali XC. Kita masukkan I 0,9 dikali XC. Untuk XC nya yaitu 159. 0,9 kali 159. Nah, untuk tegangan drop pada kapasitor yaitu 143 volt ampere. Nah, di sini langsung saja kita masukkan untuk tegangan drop pada kapasitornya yaitu 143 volt ampere. Nah, di sini kan saya tadi lupa menjelaskan untuk daya maksimal dari kapasitor ini, maksud saya resistor yang dirangkai secara seri, 4 buah resistor dengan nilai 10 ohm dirangkai secara seri. Di sini memiliki daya sebesar 10 watt. 10 watt di masing-masing resistor. Jika kita dirangkai secara seri, maka totalnya yaitu 40 watt. Di sini kita masukkan 40 watt. Nah, untuk hasil teorinya di sini dayanya yaitu 32 watt ya. Jadi masih memungkinkan kita menggunakan rangkaian ini untuk nilai tegangan sumber 150 dan resistornya 40. Jadi masih bisa kita gunakan. Baik, di sini untuk teorinya seperti ini ya. Dan sekarang kita akan masuk ke prakteknya. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan alatnya. Untuk alatnya di sini ada varia. Untuk tegangan sumbernya saya menggunakan varia. Kemudian ampere meter, voltmeter, dan untuk komponennya di sini saya menggunakan 4 buah resistor dengan nilai 10 ohm, 10 watt. Di sini untuk resistornya saya rangkai secara seri. Jadi untuk total tahanannya itu yaitu 40 ohm, 40 watt. Kemudian di sini ada kapasitor dengan nilai 10 mikrofarad dirangkai secara paralel. Jadi untuk nilai total kedua buah kapasitor ini yaitu senilai 20 mikrofarad. Nah, sini kita lihat terlebih dahulu untuk gambar rangkaiannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai merangkainya. Nah, yang pertama di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk bagian A dari inputan varia ini yaitu fase dan X-nya ini netral. Nah, baik, langsung saja kita kasih tegangan PLN 220 volt. Jika sudah, kita setting varia ini menghasilkan tegangan output 150 dengan mengukurnya menggunakan voltmeter. Di sini untuk batas ukurnya dikarenakan saya akan mengukur sekitar 150, jadi batas ukurnya kita menggunakan 300 volt. Nah, seperti ini ya. Dan sekarang kita akan ukur
untuk nilai tegangan output dari varia ini senilai 150 sesuai dengan rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi pada teorinya ya. 150. Nah, sekitar segini ya, 150. Karena kan di sini kita menggunakan batas ukur yang 300 volt, jadi di sini kita lihat nilai dari 300 volt ini. Jadi segini, di sini 100, 150, di sini 200. Nah, jika sudah pas, kita rangkai sekarang. Baik, untuk rangkaian pada gambar hasilnya seperti ini ya. Dari varia menuju ke 4 buah resistor yang dirangkai secara seri. Kemudian maaf, di sini ada yang kurang. Saya akan langsung tambahkan yang ini ya, ampere meternya untuk mencari arusnya. Untuk pada hasil teori nanti akan dihasilkan kurang lebih 0,9 ampere. Jadi di sini untuk memastikan supaya nanti tidak terlalu kebesaran, kita menggunakan 2,5 ya, untuk jaga-jaga nantinya. Baik, di sini untuk rangkaiannya sudah selesai ya. Seperti ini, saya akan jelaskan ulang. Untuk E atau tegangan sumber di sini 150. Tadi saya sudah setting varia ini menggunakan tegangan 150 dengan outputnya. Kemudian menuju ke ampere meter. Di sini ampere meter. Ini ya. Dari varia menuju ke ampere meter. Masuk ke ampere meter. Kemudian keluarannya menuju ke resistor. Nah, ini menuju ke resistor seri yang dirangkai secara seri. Dan setelah dari resistor menuju ke kapasitor. Ini resistor masuk, keluarnya menuju ke kapasitor yang dirangkai secara paralel yang ini. Kemudian dari keluaran dari kapasitor kembali menuju ke netral pada varia. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini saya pastikan terlebih dahulu tidak ada yang short. Nah, jika sudah, saya akan kasih sumber tegangan 220 volt pada varia ini. Dan nantinya ampere meter ini akan terbaca berapa arus yang masuk pada rangkaian. Baik, di sini arus yang terbaca dikarenakan di sini saya menggunakan batas ukur yaitu 2,5. Jadi kita membacanya 25 ini ya. 25 ini kita anggap 2,5. Jadi di sini 0, 5, di sini 10. Di sini 10, untuk sini kurang dari 1 ya. Kita baca yaitu 0,9. Nah, jadi seperti itu. Untuk nilai dari teori sama prakteknya sama ya, yang menghasilkan 0,9.
Di sini 10 kurang lagi 1 yaitu kita anggap 0,9. Baik, di sini saya sudah mendapatkan harusnya yaitu 0,9 seperti yang terbaca pada alat ukuran amperemeter, dan kemudian di sini saya akan mencari tegangan drop pada R1. Nah, di sini teorinya kita mendapatkan 36 volt ya. Nah, untuk batas ukurnya di sini kita menggunakan 75 volt saja. Dikarenakan 75 volt lebih dari yang terukur pada tegangan drop pada hasil teorinya. Nah, langsung saja kita ukur tegangan dropnya. Nah, di sini tegangan drop yang terukur pada voltmeter yaitu, dikarenakan di sini kita menggunakan batas ukur 75, jadi di sini kita baca yang 75 ya. Di sini ada 25 dan di sini 50, jadi setiap garis yang ini nilainya yaitu 5 volt. Jadi di sini terbaca 35 volt ya, yang terbaca 35 volt. Nah, hampir sama dengan yang pada teorinya. Untuk teorinya yaitu 36 volt, sama ya. Di sini yang dibaca yaitu 35 volt. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan mencari tegangan drop pada kapasitor atau PC. Tegangan drop pada kapasitor untuk hasil teorinya saya mendapatkan 143 volt ampere. Nah, dikarenakan di sini nilai pada teorinya 143, untuk batas ukurnya di sini kita menggunakan 300 ya. Melebihi dari 143. Nah, langsung saja kita akan ukur tegangan drop pada kapasitor. Nah, di sini dikarenakan kita menggunakan batas ukur yang 300, kita akan baca pada skala 300-nya itu. Di sini untuk jarumnya menunjukkan di tengah-tengah 100 dan juga 200. Jadi nilai yang dibaca oleh voltmeter ini yaitu 150. Baik, bersama dengan hasil teorinya yang didapatkan yaitu 143, untuk volt ampernya ini 150. Baik, di sini untuk hasil teori dan juga prakteknya yaitu sama ya. Nah, kemudian saya akan menggambarkan gelombang dari tegangan sumber, arus, tegangan drop pada resistor, dan juga tegangan drop pada kapasitor. Baik, langsung saja saya akan menggambarnya ya. Baik, di sini untuk gelombang dari tegangan sumber, arus, PR, dan juga PC-nya seperti ini ya. Di sini sebelumnya saya sudah membuatnya terlebih dahulu dan sekarang saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama yang kita harus cari yaitu sudut dari gelombangnya ini. Untuk rumusnya yaitu sudut tan theta sama dengan XC dibagi R. Untuk XC-nya di sini saya mendapatkan tadi 159 dibagi resistornya 40. Untuk hasilnya yaitu 3,9. Theta dari 3,9 yaitu 74 derajat. Nah, untuk sudutnya kita mendapatkan 74 derajat ya. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tegangan sumbernya. Untuk tegangan sumbernya dimulai dari 0, dia akan naik. Untuk tegangan puncaknya yaitu 90 derajat, kemudian kembali ke 0 ditambah 90 jadi 180, dan tegangan puncak minnya yaitu di 270, dikarenakan 180 ini ditambah 90, dan terus seperti itu sampai di bagian akhir.
Kemudian untuk PR di sini kita tadi mendapatkan sudutnya yaitu 74 derajat. Maka di sini kita akan mulai dari 74 derajat. Di sini dari 74 derajat kita tambahkan 90 derajat sama dengan 164. Jadi dari titik 0 74 derajat, maka titik puncaknya ditambah 90 menjadi 164 derajat. Untuk titik puncaknya yaitu 164 derajat. Kemudian ditambah 90 lagi kembali ke 0 di angka 250 derajat pada titik 0. Kemudian titik puncak minusnya yaitu 254 ditambah 90 lagi menjadi 344. Maka titik puncak minusnya yaitu di angka 344 derajat, dan terus seperti itu ya. Nah, di hasil teorinya di sini I dan PR sepase, berarti untuk gelombang dari PR dan juga I sama karena dia sepase. Nah, di sini penjelasan I-nya sama seperti PR ya. Di sini tidak ada perbedaan gelombangnya. Kemudian kita lanjut ke PC. Di sini pada rumusnya PR dan PC sama dengan beda fase 90 derajat. PC mendahului 90 derajat. Maka di sini perbedaan dari PR dan juga PC bisa kita lihat pada PR di bagian 74 derajat dia berada di titik 0. Sedangkan pada PC di 74 derajat dia merupakan titik puncak dikarenakan dia mendahului 90 derajat. Nah, jadi di sini pada PC dia langsung ke tegangan puncaknya yaitu 74 derajat. Kemudian ditambah lagi tambah 90, jadi ke nolnya dari 74 tambah 90 ke 164. Untuk dari tegangan puncak ke 0 dia ditambah 90. Kemudian dari 0 ke titik puncak negatifnya dia berada di 254 dikarenakan 164 ditambah 90, dan terus seperti itu ya sampai akhir. Baik, sekian penjelasan saya. Jika ada salah mohon dikoreksi. Baik, sekian dari praktek saya untuk hari ini. Jika ada salah mohon dikoreksi. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.